Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama lagi untuk mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim. Pada pembahasan kali ini kita masih pada pembahasan tentang keutamaan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa innama syarful ilmi likaunihi wasilah ila taqwa alladhi yustahaqqu bihi al-karamah indallahi ta'ala wa sa'adah al-abadiyah. Kemuliaan ilmu bisa menjadikan wasilah seseorang, bisa menjadikan perantara seseorang untuk bisa mencapai pada derajat takwa. Artinya orang bisa menjadi takwa dengan perantara ilmu. Begitu juga sebaliknya. Alladzi yustahaqqu bihi al-karamah indallahi ta'ala, yang mana dengan ilmu orang menjadi takwa, dengan takwa orang bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena kita tahu bahwa inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Artinya kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari seberapa kaya orang itu, seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi orang menjadi mulia di sisi Allah dilihat dari ketakwaannya. Maka ketika orang sudah mulia di sisi Allah, maka orang itu dengan sendirinya akan mendapatkan as-sa'adah, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan al-abadiyah. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dengan dalam syair beliau, ta'allam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Ta'allam, jadilah kamu orang yang berilmu. Fa'inal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu merupakan perhiasan bagi orang yang memilikinya. Dalam perspektif ini, kalau dikatakan orang yang berilmu akan memiliki perhiasan, itu artinya orang yang bodoh merupakan perhiasan bagi orang tersebut. Hal ini menunjukkan ilmu dan kebodohan akan menjadi perhiasan, akan menjadi identitas bagi si pemiliknya. Orang yang bodoh akan dikenal sebagai orang yang bodoh, tetapi orang yang berilmu, maka orang lain akan melihat bahwa dia adalah orang yang mulia. Wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ilmu merupakan satu bentuk anugerah. Ilmu merupakan merupakan salah satu bentuk unwan. Unwan itu menjadi identitas likulil mahamidi, bagi orang-orang yang terpuji. Kalau orang memiliki ilmu, itu merupakan salah satu bentuk identitas orang itu terpuji. Artinya bahwa kalau orang itu memiliki ilmu, tentu yang dimaksud di sini adalah dia bisa mengamalkannya, bukan hanya sebatas tahu saja, tetapi ketika dia mengetahui, bagaimana kemudian apa yang ia ketahui itu bisa diimplementasikan, bisa diterapkan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin, dan jadilah kamu orang yang senantiasa mencari faedah.
ziyadatan minal ilmi, dan setiap hari kamu kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, dan senantiasa mengupgrade pengetahuan setiap harinya. Maka pada saat ini kemudian dikatakan wal makna kun taliban ziyadatan faidatan minal ilmi kulla yaumin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadilah kamu sebagai seorang pelajar setiap harinya. Kalau kita dikatakan sebagai seorang pelajar tolib itu orang yang mencari, tentu yang mencari ilmu dalam hal ini. Nah, kenapa? Karena kalau orang belajar itu tentu tidak ada batasannya. Jangan merasa sudah puas dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah merasa bangga dengan hasil pencapaian pengetahuan kita. Karena yang namanya ilmu itu kita dapatkan, kita cari minal mahdi ilal lahdi. Kemudian kalau kita tahu bahwa bagaimana ketika Rasulullah itu berdoa terkait dengan ilmu, Rabbi zidni ilma. Rasulullah sebagai orang yang paling mulia, bukan hanya orang yang paling mulia, tetapi Nabi, ya, Nabi yang paling utama, beliau masih berdoa Rabbi zidni ilma. Apalagi kita, kalau kemudian kita bandingkan seberapa banyak pengetahuan kita jika dibanding dengan pengetahuan Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Lalu kalau Rasulullah saja masih berdoa agar ditambahkan ilmu, agar ditambahkan pengetahuan, tentu tidak hanya berdoa tetapi dengan upaya juga. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah senantiasa untuk memperbaharui pengetahuan kita. Jangan sampai merasa puas. Wasbah fi buhuril fawaidi. Kemudian beliau menggambarkan bahwa keutamaan faidah ilmu itu luar biasa luas. Maka kita selayaknya wasbah itu berenang. Berjalan di atas air, ya berenang. Berenang di fi buhuril fawaid, berenang di lautan samudra keutamaan ilmu. Ini menggambarkan, ini menganalogikan bahwa keutamaan ilmu, faidah ilmu luar biasa banyak. Sehingga kalau kita sudah merasa puas pada titik ini, ya sudah, itu merupakan representasi dari gambaran kita, perwujudan dari sikap kita. Tafaqqah fa innal fiqha afdhalul qaidi ilal birri wat taqwa wa'dalul qasidi. Dan jadilah kamu orang yang senantiasa memahami, berusaha memahami ilmu. Tafaqqah di situ berusaha untuk bisa memahami keilmuan. Fa innal fiqha afdhalul qaidi. Karena yang namanya pemahaman merupakan afdalul qaidi ilal birri, keutamaan, sesuatu yang paling utama yang bisa membawa kita, yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, wat taqwa, dan juga dengan ilmu kita akan diarahkan kepada jalan takwa. Wa a'dalul qasidi, dan menjadi orang yang paling adil. Kenapa kok dikatakan wa a'dalul qasidi? Orang bisa berbuat adil manakala dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Orang bisa menjadi adil manakala dia memiliki pengetahuan yang luas. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan yang luas, dia akan memutuskan perkara bisa jadi hanya karena dorongan nafsunya. Tetapi orang yang berilmu, dia akan memutuskan berbagai perkara berdasarkan ilmunya. Huwa al-ilmu al-hadi ila sunanil huda. Maka kemudian hal itu merupakan hadi ila sunanil huda, petunjuk, merupakan jalan. Ya, ad-dilalah merupakan salah satu dilalah untuk mencapai apa yang kita tuju. Dengan memahami ilmu, kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita.
huwa al-hisnu yunji min jami'is syada'id. Kemudian ilmu, kemudian di situ dikatakan sebagai benteng penyelamat bagi orang yang belajar. Kalau orang berusaha, orang belajar berusaha untuk memiliki pemahaman yang baik, hal itu merupakan benteng bagi orang yang sedang belajar. Kenapa di situ dikatakan benteng? Artinya orang yang memiliki ilmu, orang yang belajar berusaha untuk memahami satu pengetahuan, maka dia akan terhindar dari kebodohan. Maka di situ dikatakan pengetahuan menjadi benteng seseorang dari kebodohan. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Kemudian Syekh Muhammad memberikan satu gambaran, memberikan satu perbandingan. Satu orang yang berilmu, mutawari'an, catatannya, suatu orang yang berilmu dan tentu dia mengamalkan ilmunya serta menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, asyaddu 'ala syaitan, dia lebih dibenci oleh setan min alfi abid, jika dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah. Tentu bahasa min alfi, pembandingan, penggambaran 1000 orang yang beribadah ini bukan dalam arti bukan dalam arti 1000 orang, tetapi alfil abid ini untuk menggambarkan bahwa satu orang yang faqih, satu orang yang berilmu dan juga dia menjaga dari hal-hal yang haram, lebih dibenci jika dibandingkan banyak orang yang ahli ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena yang namanya syaitan itu senantiasa mengajak manusia kepada jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah, sementara orang yang berilmu mengarahkan kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu kenapa orang yang faqih itu dimusuhi oleh setan? Karena jelas faqih, orang yang berilmu itu menjadi musuh setan. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq. Begitu juga kita senantiasa dituntut untuk mempelajari ilmu akhlak. Kalau ini sebagaimana pada hadis yang kita pahami, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka sudah selayaknya kita mengkaji akhlak. Berarti kan akhlak itu mendapatkan tingkat yang penting, karena dia sudah disorot ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu di sini dikatakan kita juga harus mempelajari ilmu akhlak. Nahwul jud wal bakhil, seperti halnya contohnya itu dermawan. Kita tahu apa itu dermawan, apa keuntungan orang dermawan, apa hikmah dari orang yang dermawan. Kemudian bakhil, apa dalil-dalil yang mencegah kita, melarang kita untuk memiliki sikap bakhil. Kemudian wal jur'ah, sikap penakut, dan kemudian sikap pemberani, sikap takabur. Apa itu takabur? Pengertiannya apa? Bagaimana konsekuensinya bagi kita jika kita memiliki sikap takabur? Kemudian tawadhu, kemudian ifah, kemudian israf, kemudian taktir. Israf itu ya orang-orang yang melampaui batas. Kemudian taktir itu ya himat ya, waghiriha, dan hal-hal yang lain sebagainya. Fa'inal kibaru wal bukhlu wal jubnu wal israf haramun. Kenapa kita harus mengkaji ilmu-ilmu itu? Kenapa kita harus mempelajari tentang apa itu takabur, apa itu bakhil? Karena hal-hal itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jelas sekali Allah mengharamkan hambanya untuk menjadi hamba yang takabur. Wala yumkinu at-taharus anha illa bi ilmiha
wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaduha. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga perkara haram kalau kita tidak tahu apa yang diharamkan? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai sesuatu perkara kalau kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya? Nah, oleh karena itu, karena kiber, karena sombong itu merupakan perkara yang diharamkan Allah, kita harus tahu batasan-batasan sombong itu seperti apa, pengertian sombong itu seperti apa, kategori hal-hal yang termasuk dalam kategori sombong itu apa, sehingga kita bisa menghindarinya. Begitu juga dengan israf. Yang dimaksud dengan israf itu yang seperti apa, sehingga kita bisa menghindarinya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Maka bagi setiap manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu akhlak. Diwajibkan bagi setiap manusia untuk mempelajari etika. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekeliruan, dan itu semua memang karena dasar keterbatasan saya dalam mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu, dan kemudian kita juga pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sekian dari saya, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.